Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam ini tanggal 22 Agustus 2023. Kita senantiasa bersyukur kepada Bapa di surga Tuhan Yesus. Karena Tuhan amat baik, selalu setia kepada kita. Tanpa kesetiaan kasih Tuhan, kita sudah gagal, hancur, binasa. Ingat Bapak Ibu, sadar kita bisa hidup sampai detik ini, itu karena kasih kesetiaan dari Yesus. Kasih dan kesetiaan dari Tuhan. Kasihnya Tuhan sempurna, kesetiaan Tuhan sempurna di atas segala-galanya. Oleh karena itu mari kita mau setia sama Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Kita ikut Yesus menantikan perjanjian yang kekal dari Tuhan. Nanti suatu hari kelak pasti akan terjadi janji Tuhan, ya dan amin. Seperti yang saya sampaikan tadi pagi, firman Tuhan, bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Dia tidak pernah ingkar janji. Apa yang difirmankan pasti digenapi oleh Tuhan Yesus. Marilah oleh karena itu kita mesti setia sama Tuhan. Jangan berubah setia. Tema firman Tuhan malam hari ini, oleh karena mereka berubah setia, demikian firman Tuhan Allah. Berkali-kali Tuhan katakan berubah setia. Banyak anak-anak Tuhan sampai detik ini tidak setia sama Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini diingatkan kembali oleh firman Tuhan, supaya kita jangan sampai berubah setia. Tapi kita firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan Tuhan berjanji akan mengurniakan kepada kita mahkota kehidupan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan pujian. Setialah, setialah sampai akhir. Amin. Haleluya. Setialah, setialah sampai akhir. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus sangat setia kepadaku. Setialah, setialah sampai akhir hidup kita. Amin. Haleluya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi, mengasihi, oh lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani lebih giat lagi, melayani, melayani oh lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kepadaku, mengampuni seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Amin. Haleluya. Setialah, setialah sampai mati, itulah firman Tuhan. Setialah, setialah sampai akhir hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu setia kepada kita. Marilah kita setia sampai akhir hidup kita.
tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oh, Tuhan Yesus setia kepada kita semua. Marilah kita setia sampai mati, sampai kita berjumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Matius 24 ayat 13, barang siapa yang bertekun sampai akhir, dia akan diselamatkan. Amin, haleluya. Setialah, mengasihi, mengampuni. Amin, haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kepadaku. Setialah, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Yesus, Bapakku yang sangat kucintai. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Haleluya. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Haleluya. Roh Kudus mengajar hamba-Mu, mengingatkan aku Bapa untuk selalu melakukan firman-Mu. Itulah kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat malam. Selamat kita sebelum kita berbaring tidur, selamat kita baca firman Tuhan ya. Supaya hari ini hari kita senantiasa menantikan kedatangan Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Karena Yesus berkata tadi di dalam 2 Timotius pasal 2:13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tapi kalau Yesus setia, seharusnya kita setia sama Tuhan. Jangan pernah tidak setia. Karena di dalam janji Tuhan, yang setia sampai mati dapat mahkota kehidupan. Yang setia sampai akhir mendapatkan keselamatan. Tapi kalau tidak setia, ya sudah, resiko ditanggung kita masing-masing. Tapi saya percaya Bapak Ibu bersama saya adalah tipe anak Tuhan yang setia sampai langkah yang terakhir. Terus kita mau taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Karena Tuhan Yesus maha baik, saudara. Oh, Yesus maha baik. Kita dipelihara sama Tuhan saya sampai detik tidak pernah sakit, tidak pernah bosan. Saya selalu berulang-ulang saya katakan tidak pernah sakit. Sampai dengan berulang itu saya imani itu menjadi fakta. Saya tidak pernah sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam kehidupan saya ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pegang kendali hidup kita.
Bukan saya saja, termasuk Bapak Ibu juga sama seperti saya, tidak pernah sakit. Katakan itu, saya tidak pernah sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hidup saya adalah milik Tuhan Yesus. Tubuh saya adalah bait suci, bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus bertahta di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus bersama kita, hidup kita tampil lebih dari pemenang. Lihat Sadra Mesak Abednego, tubuh fisiknya boleh dilempar ke dalam dapur api yang panas 7 kali. Tapi karena di dalamnya ada Tuhan Yesus. Ingat saudara, ya, kalau bersama dengan Yesus, biarpun ada api, itu menjadi angin surga. Air menjadi anggur, ada Tuhan Yesus. Lazarus bangkit kan, ada Tuhan Yesus. Bartimeus buta, celik karena Tuhan Yesus. Angin ribut, ya, angin sakal, angin hampir menenggelamnya kapal dari murid Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di Markus, tapi karena di Yesus dibikin teduh anginnya itu. Itulah Yesus Kristus, sumber kehidupan, sumber segala-galanya, karena dia adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Dia adalah Bapa kita, dia adalah juru selamat kita. Kita mengenal Allah yang Maha Esa, itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali firman Tuhan. Saya mau baca kitab Nabi Yesaya pasal 15 ayat 1 sampai 8, biarpun singkat, tapi ini satu pasal penuh dengan tema oleh karena mereka berubah setia. Demikian firman Tuhan Allah. Mereka siapa? Bangsa Israel. Kedua siapa? Anak-anak mereka. Ini anak Tuhan siapa yang orang Kristen yang banyak. Kristen saat ini tidak setia sama Tuhan. Tapi bukan saya dan bukan Bapak Ibu. Karena saya bersama Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan yang setia. Yang cinta Yesus. Yang taat kepada firman Tuhan. Menjadi perkenanan Tuhan. Hidup harus menjadi perkenanan Tuhan. Hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Dan kita ampun segala dosa. Segala kejahatan kita ampun ya Bapa. Roh Kudus tuntun hidup kita supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca firman Tuhan Yesaya pasal 15 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, atau membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh kayu ini dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bangun, bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu. Apalagi sesudah dimakan api dan terbakar, apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar. Demi begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Kalau kita lihat di sini, Tuhan memberikan suatu perumpamaan ibarat, ya. Ada kayu anggur yang akan dibakar, saudara. Kalau sudah dibakar, ya, itu semua tidak ada guna apa-apa, ya. Apakah kalau sudah dibakar bisa berguna? Sudah tidak bisa. Itu bayang daripada bangsa Israel. Termasuk kita semua, kalau kita bandel menjadi anak Tuhan yang tidak setia sama Tuhan. Anak Tuhan yang nyakiti hati Tuhan, ibarat seperti kayu anggur akan dibakar, saudara. Kalau sudah dibakar, begitulah hancur semua, tidak ada guna apa-apa. Ya, demikianlah kita sebagai anak Tuhan harus, saudara, ya, kita menjadikan diri perkenanan Tuhan. Kalau tidak, rusak kita, saudara. Ya, ini dikatakan ke Tuhan, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Tuhan bisa lakukan buat setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Maka kita takut sama Tuhan. Maka kita dari pagi malam saya bersama Bapak Ibu mempersiapkan diri menghadapi hari kemurkaan Tuhan. Karena nanti waktu yang akan datang, murka akan tiba buat manusia. Kalau manusia tidak bertobat datang kepada Tuhan, ya. Seringkali kita baca firman Tuhan, kemurkaan Allah karena dosa manusia makin bertambah-tambah. Lihat aja saat ini, ya, di Amerika, di Eropa, masa dibikin undang-undang aturan LGBT. Jadi anak kalau melakukan apa saja itu tidak melanggar hukum. Malah orang tua yang melarang anaknya LGBT bisa dihukum. Ini sudah kebalik, saudara. Hukum kebenaran Tuhan dibalik dengan hukum dosa. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri supaya hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Isilah hati ini, isilah hidupku dengan kuasa firman. Sehingga Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Roh Kudus akan tolong hidup kita supaya kita tidak melangkah jalan yang salah. Ayat yang ke-8 saya mau baca.
Ya, Yeskel pasal 15 ayat 8. Saya mau baca. Ayat 7 dan 8. 7 dan 8. Aku sendiri akan menentang mereka. Walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Ayat 8 yang terakhir. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia. Demikian firman Tuhan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Satu pasal penuh. Yeskel pasal 15 ayat 1 sampai 8. Bicara tentang kayu anggur yang dilemparkan dalam api. Kayu anggur bicara Israel yang bandel, yang tidak taat kepada firman Tuhan. Demikian buat kita. Ini firman Tuhan juga disampaikan kepada kita semua, supaya kita hidup takut sama Tuhan. Karena orang yang hidup mempermainkan Tuhan, seperti iblis, nanti akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan kalau hidup kita tidak berkenan sama Tuhan, kita tidak ada nama tertulis dalam kitab kehidupan. Seperti dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Saya mau baca. Wahyu pasal 20 ayat 15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api, saudara. Ya, ini firman Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan tajam pagi malam, karena itu firman Allah, bukan dari mulut saya. Mulut saya adalah suara dari Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada firman Allah kepada kita semua, supaya kita betul-betul hidup berkenan sama Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau sampai dibakar selesai, saudara. Ya, kalau hidupnya kita di luar anugerah Tuhan, di luar pokok anggur, seperti di dalam Yohanes 15 ayat terakhir, saya mau baca ayat yang ke-6. Ini sama artinya. Ini buat kita semua. Yohanes 15 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi jelas seperti bangsa Israel, hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, selalu menyakiti hati Tuhan. Demikian firman Allah juga buat kita semua. Karena kita juga manusia, bisa cenderung berbuat dosa. Bisa kemungkinan besar kita menyakiti hati Tuhan. Tapi firman-firman kita dengar, mengubah paradigma kita, membuat kita sadar supaya kita jangan hidup di dalam dosa. Jangan kita hidup di luar pokok anggur. Tapi mari kita sebagai ranting-ranting Tuhan mau selalu nempel dengan Tuhan. Sehingga kita berbuat lebat seperti dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Ini contoh. Kalau kita di luar Tuhan, hancur binasa, dibakar, kering, dicampakkan di dalam api, saudara. Tapi bagi kita yang ada di dalam Tuhan, mari kita jadikan hidup ini ranting-rantingnya Tuhan. Mau selalu dekat, nempel pada pokok anggur, nempel melekat dengan Tuhan Yesus. Maka janji Tuhan, ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin, puji Tuhan. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Langit, bumi, semua adalah milik Tuhan. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, janji Tuhan kan cukup dan berkati kita. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini. Kita mau berjumpa dengan Yesus. Oleh itu kita mau setia sampai akhir. Setia sampai kita berjumpa dengan Yesus. Setia melayani, setia mengasihi, dan setia mengampuni. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Setialah sampai akhir. Setialah sampai akhir. Haleluya. Setialah sampai akhir. Amin. Haleluya. Janji Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Kita setia karena dasarnya kita mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kepadaku.
mengasihi, setialah sampai akhir. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari Bapak Ibu dekatlah bersama Yesus, berjaga dan berdoa. Jangan pernah berubah setia. Setialah sampailah ke kita terakhir, bagi kita berjumpa dengan Yesus. Karena menanti mahkota kehidupan buat kita semua. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.